Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di podcast kali ini saya Riani Friska Listiawati bersama Kak Siti Nurhaliza. Bagaimana kabarnya Kak? Ya baik sekali, kamu kabarnya gimana? Baik Kak. Oke. Kita mulai ngobrol-ngobrol santai saja Kak ya. Siap. Dari sumber informasi yang saya dapat, Kak Liza pernah studi ke luar negeri. Iya, pertukaran pelajar. Di Amerika ya? Iya. Berapa bulan kegiatan di sana? Itu programnya itu kemarin selama 10 bulan. 10 bulan. Seleksinya itu dari seleksi berkas terus apa lagi? Iya, oke. Jadi kalau seleksinya kemarin itu seleksi berkas. Itu awalnya berkasnya diseleksi apakah sudah boleh untuk masuk ke seleksi selanjutnya, itu kayak tes pertama itu untuk yang wilayah chapter atau wilayah kota itu tesnya tes pengetahuan umum, tes tertulis, maksudnya menulis esai. Pengetahuan umum itu dia dalam bentuk pilihan ganda, jadi pilihan ganda, lalu kemudian tes pilihan gandanya juga itu menyangkut soal bahasa Inggris. Setelah lolos tes kayak tulis menulis itu kita lanjut ke tes wawancara. Setelah wawancara kita lolos, kita masuk lagi ke seleksi dinamika kelompok. Jadi di dinamika kelompok itu kita kayak bekerja sama di kelompok supaya kayak memecahkan sebuah isu. Setelah lolos di tahap itu kita diseleksi lagi berkasnya untuk pihak chapter atau pihak kota. Untuk Palu itu yang chapter yang menaungi itu chapter Makassar, jadi pusatnya di Makassar. Setelah lolos tiga-tiganya untuk di tahap chapter, itu seleksi berkas untuk ke nasional lagi. Setelah lolos ke nasional, kemarin itu ada seleksi nasional. Seleksi nasional itu hampir mirip dengan seleksi yang ada di chapter, yaitu tulis menulis, esai, dan wawancara di kelompok. Namun dia lebih rumit atau lebih complicated lagi. Jadi yang tadinya wawancara cuma dengan sesama Indonesia, sekarang diwawancari sama pihak-pihak luar negeri yang bekerja di Kementerian Luar Negeri atau perwakilan dari Department of State dari Amerika di Indonesia. Kemudian kayak esainya sudah memakai bahasa Inggris full, tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Lalu setelah seleksi nasional, kalau dinyatakan lolos, itu kita harus tes lagi. Itu tes seleksi berkas lagi. Jadi berkasnya kita yang di nasional itu dikirim lagi ke luar negeri atau ke pusat di internasional di Amerika. Kalau udah lolos seleksi berkas internasional, maka kita udah bisa berangkat ke Amerika. Begitu sekiranya untuk proses seleksi dari saya kemarin. Kalau tantangan di Amerika itu ada tantangan apa saja yang Kakak hadapi, atau kesulitan memilih makanan kah atau apa kah? Iya. Oke, tadi disebut makanan, awalnya kan saya adalah seorang muslim, jadi karena di Amerika untuk seorang muslim itu minoritas. Jadi untuk pemilihan makanan itu memang agak sulit, dan saya harus lebih istilahnya picky atau lebih memilih lah gimana yang tidak mengandung babi. Karena memang tidak boleh makan babi. Jadi itu awal kesulitan saya ketika baru tiba di Amerika, karena masih malu berbicara. Lalu kesulitan lainnya itu misalnya di sekolah itu ya kesulitannya karena mendengar materi yang dimana materinya full bahasa Inggris, dan saya mengakalinya dengan membuka Google Translate untuk beberapa kata yang mungkin masih baru untuk saya, dan itu diizinkan oleh gurunya. Kemudian untuk kesulitan di sekolah juga itu seperti kesulitan untuk berteman, namun saya bisa menghindari kesulitan tersebut karena memang sebagai seorang pertukaran pelajar itu kita harus berani one step ahead atau mengambil langkah yang lebih maju lagi, dan kita yang harus mengambil langkah untuk berteman, bukan kita yang didatangi tapi kita yang mendatangi. Lalu juga kalau untuk kesulitan ringan mungkin karena kangen orang tua kali ya, karena jauh, dan lagian saya juga anak terakhir, dan kadang ya rasa rindu pasti ada, tapi saya masih bisa menggolongkannya sebagai sebagai kesulitan yang ya masih rendah lah. Saya kira mungkin itu saja untuk kesulitannya. Kalau hal menarik yang Kak Liza dapat di saat studi di Amerika? Oke, kalau untuk hal menarik, ya kalau bisa bilang semuanya ya, karena namanya juga kan kita baru belajar ke sana, baru ke rumah orang lain, rumah negara lain. Jadi menurut saya semua hal itu menarik. Namun kalau disuruh memilih, saya bisa merincikannya. Mulai pertama itu ya obviously atau lebih jelasnya pasti salju ya. Karena di Indonesia ya cuma 2 musim, walaupun ada musim pancaroba yang tidak menentu.
itu saya salah satu hal menarik yang menurut saya itu salju, karena apa yang biasa saya cuma lihat di film-film itu saya bisa merasakannya langsung. Kemudian kemudian itu American football atau apa ya kalau bahasa Indonesia itu kayak pokoknya American football, dia bukan yang ditendang dengan kaki yang ada gawang berjaring, namun dia lebih ke yang saling mendabrakan diri tuh. Mungkin bisa di search di Google American football, itu sangat menarik untuk dinonton karena belum ada di Indonesia dan memang itu olahraga yang keras dan menontonnya memang seru. Terus hal menarik lainnya yaitu yang bisa saya bilang mengenai negara bagian saya itu Iowa. Itu Iowa sangat terkenal dengan ladang jagung. Jadi di mana-mana sejauh mata memandang pasti ada ladang jagung, entah yang baru mekar atau yang sudah kering. Dan itu bahkan di pusat kota di dekat mall pasti di dekat itu ada ladang jagung, dan itu sangat menarik apalagi ketika musim panas itu warna mataharinya itu menyatu dengan warna ladang jagung. Jadi menurut saya itu seperti memanjakan mata dan sangat menarik. Lalu juga mungkin yang saya bisa terakhir bilang hal menarik yaitu berbagai macam situs-situs atau gedung pemerintahan yang ada di Amerika, entah yang di Iowa sendiri ataupun di Washington DC. Jadi itu terbilang sangat unik menurut saya karena arsitekturnya juga sangat bagus. Dan ya itu yang paling menarik overall paling soal negara bagian saya yaitu Iowa. Kalau sistem tinggalnya kakak ini disewakan hotel atau apartemen atau tinggal sama warga negara di sana? Oke, jadi kalau untuk kami sendiri, untuk yang pertukaran pelajar khusus YES program, itu kita tinggal dengan keluarga angkat. Jadi kita tinggal di rumah orang tua asuh atau istilah itu host family. Jadi untuk host family itu sebelum kita berangkat ke sana, setelah berkas kita dinyatakan lolos di internasional, itu pihak dari YES program atau AFS yang ada di Amerika, mereka punya chapter lagi namanya placement organization. Jadi placement organization mencari para orang tua atau keluarga yang ingin mengasuh anak dari luar negeri. Setelah itu kalau memang ada yang sudah cocok, orang tua tersebut mengikuti kegiatan atau seperti memilih anak asuh yang berkasnya sudah lolos dari negara asal masing-masing. Jadi untuk sistemnya itu saya tinggal bersama dengan orang tua angkat, tinggal di rumahnya, berlaku atau berkelakuan seperti anggota keluarga dari keluarga itu. Jadi tidak boleh juga tinggal sendiri. Jadi itu sistemnya itu orang tua asuh yang di Amerika memilih berkas kita. Kalau kitanya juga setuju, maka dari itu kita bisa tinggal di keluarga mereka setelah kita tiba di Amerika. Oh iya. Kalau pas Kak Liza ini pas masuk dunia perkuliahan, kakak ada ini enggak bingung pilih universitas mana, jurusan mana? Iya, itu sangat betul, Yani. Jadi banyak yang beranggapan, wah Liza pertukaran pelajar, kenapa tidak ambil di universitas luar Palu atau luar kota? Liza kok cocoknya di sini saja karena kok pernah pertukaran pelajar. Dan jujur ya, dalam hati ya siapakah yang tidak mau mengejar mimpinya setinggi mungkin. Ya walaupun begitu, universitas di Palu seperti Universitas Tadulako itu tidak kalah bagus juga dengan universitas di luar. Awalnya memang pasti ada kesulitan kayak memilih, seperti kemarin kasusnya itu saya memilih Universitas Hasanuddin di Makassar, sedangkan orang tua saya pokoknya saya kuliah di Palu saja dulu. Dan maka dari itu saya sempat ada kayak dua hati begitu, dualisme, mau ikuti kata hati mimpi atau mengikuti orang tua. Dan juga ya untuk yang di luar Jawa kenapa tidak, cuma saya mempunyai alasan tersendiri makanya cuma memilih di Makassar di Universitas Hasanuddin. Dan pada akhirnya setelah memikirkan mau ke Makassar atau tetap di Palu, saya tetap memilih di Palu, tetap mengikuti orang tua itu, makanya sekarang saya berkuliah di Universitas Tadulako. Terakhir Kak, tips buat teman-teman yang akan masuk ke perguruan tinggi biar nanti kedepannya tidak merasa salah jurusan. Oke, untuk tips untuk salah jurusan itu bisa dibilang hal yang sulit untuk dilakukan ya, kayak maksudnya untuk memilih jurusan yang betul-betul pas di hati kita atau sesuai kemampuan kita. Karena jujur saya sendiri juga kemarin sempat sudah memilih jurusan untuk saya, tetapi karena keadaan saya harus memilih jurusan lain. Jadi izin cerita juga,
Untuk saya, jurusan awal saya itu ilmu hubungan internasional. Namun karena saya disuruhnya di Palu saja dan case-nya itu di Unpad belum ada ilmu itu HI itu kan. Jadinya mau tidak mau saya punya plan B, yaitu untuk ekonomi pembangunan. Dan jujur untuk beradaptasi, karena saya merupakan anak IPA dan seharus lintas jurusan, itu hal yang sulit karena ekonomi belum pernah saya pelajari dan mau tidak mau harus seperti beradaptasi lagi. Jadi untuk tips untuk teman-teman, selama kalian mungkin masih kuliah sama SMA kelas 3, itu kalian pikirkan matang-matang kalian minatnya kemana, kalian mampunya kemana. Walaupun diri kalian sendiri tidak yakin dan hanya mendengar kata-kata orang lain, kok cocoknya di saintek saja di matematika, kalau kau pintar matematika, itu mungkin bisa jadi bahan pertimbangan karena orang lain juga melihat kemampuan diri kita. Namun tetap juga harus mendengar kata hati sendiri di mana kita mampunya. Selain itu, walaupun kalian merasa tidak mampu setelah mendengar pendapat orang lain, tidak apa-apa, karena memang gimana ya, pasti setiap orang kalau dipuji mungkin tidak kayak denial begitu kan. Jadi untuk tip yang pertama mungkin bisa saya bilang, kalian pahami apa yang kalian mampu, pahami minat kalian, dan kalau misalnya minat dan kemampuan kalian itu berbeda, tidak apa-apa. Karena menurut saya, untuk saya sendiri, menurut saya, kita di perkuliahan akan mulai belajar dari awal lagi. Meski perbedaannya itu, kalau misalnya orang yang anak IPA dan IPS masuk ke ekonomi, ya IPS sudah ada bekalnya, cuma IPA tidak kan. Jadi itu tidak usah khawatir karena tempat pembelajaran, media pembelajaran itu ada di mana-mana, seperti YouTube dan lain-lain. Itu tidak apa-apa kalau misalnya kalian minatnya ke ekonomi tetapi kemampuan kalian ke misalnya biologi, itu tidak apa-apa. Karena ya kita pasti akan belajar juga di kuliah, kita akan belajar dari awal lagi, belajar dari dasar. Terus juga tips saya, tetap pede dengan apa yang kalian ambil. Jalan keputusan apapun yang kalian ambil itu entah bisa dibilang itu sudah ada resiko, tiap keputusan yang kalian ambil itu tidak apa-apa, karena itu pasti ada maksud kenapa kalian mengambil jalan A dan resikonya itu adalah A juga, dan itu tidak apa-apa karena saya merasakannya sendiri. Kalau misalnya kalian sudah ngambil jurusan ternyata merasa salah jurusan, it's okay, jalanin aja, karena ya seperti yang kita sering dengar, Tuhan nggak mungkin ngasih jalan yang kita tidak mampu kan. Pasti semua pasti ada maksudnya. Jadi kalau saya sih lebih ke situ sih. Kalau memang tips untuk masuk perkuliahan, tidak usah takut, pahami diri sendiri, dan jangan pernah berhenti untuk belajar, karena mau tidak mau kita akan terus belajar, dan belajar hal baru itu sangat bagus buat diri sendiri, karena belajar hal baru itu pasti ada kepuasan tersendiri. Oh, saya baru tahu ini, ternyata begini-begini, dan itu saja. Kesimpulannya, jangan takut untuk mengambil langkah, terus percaya diri, dan juga tetap yakin dengan apa yang kalian lihat. Pokoknya percaya Tuhan, percaya sekitar, percaya diri sendiri, itu sangat penting. Jadi tidak perlu takut untuk salah jurusan atau apalah, kan semua pasti ada jalannya atau maksud. Terima kasih Kak atas waktunya. Iya, sama-sama. Pengalamannya sangat menarik. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin kurang jelas. Ya, semoga bisa dimengerti. Sekian podcast hari ini. Terima kasih atas waktunya.